Ya, ini jadinya seperti ini hasil akhirnya. Lantai 1, 2, 3, dan 4. Ya teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah rak besi ya untuk menyimpan barang. Jadi rak ini nanti saya buat 3 lantai dengan spesifikasinya seperti yang sudah saya gambar di sini. Di sini saya membuat rencana buat rak untuk menyimpan barang ya, menaruh barang ya tepatnya ya. Ini sudah saya ukur ketinggian kurang lebih 2,7 meter untuk tinggian. Ini ada 3 lantai, 1, 2, dan 3. Yang atasnya ini ada atapnya. Kebetulan sudah saya ukur semua berapa kebutuhannya. Kemarin saya ke toko bangunan cari bahannya. Jadi yang saya cari pertama itu ini triplek. Triplek ini tebalnya itu 15 mili ya. Kalau misalnya di cm kan berarti 1,5 cm. 1,5 cm. Ini untuk harganya sendiri per lembar itu 200.000. Cuma kalau di tempat kalian mungkin akan berbeda ya, karena ada yang harganya di bawah itu, ada yang lebih dari harga itu ya. Kebetulan untuk triplek ini yang biasa ya. Ada juga yang bahannya itu ada yang melaminnya ya, jadi dia tahan air ya. Tapi kalau ini yang biasa, pastinya kalau yang tahan air pasti lebih mahal. Kebetulan saya cari yang biasa aja yang lebih murah. Kemudian saya beli ini besi siku. Nah, besi siku ini mereknya HPP, ukurannya 36 mm x 36 mm. Ini satu kardus itu 10 batang. Kebetulan saya belinya 10 batang ya. Untuk per batangnya harganya itu 60.000. Nah, 60.000 itu dapat apa aja? Jadi satu batang itu dikasih ini besi siku, itu dapat 2 biji besi siku, sama bautnya itu dapat 6. Jadi setiap batang tuh kita dapat 2 besi siku sama 6 baut. 36 mili kali 6 itu maksudnya, jadi ini siku ya. Jadi ke kanan ini 3,6 cm, ke kiri juga 3,6 cm. Kalau tebalnya ini kurang lebih berkisar 1,4 mm sampai 1,6 ketebalannya ya, kurang lebihnya seperti itu. Kebetulan warnanya ini namanya ini Hanmerton. Kebanyakan kan ada yang warnanya abu-abu ya, warna abu-abu terus merah, ada warna putih. Cuma kalau yang ini warnanya Hanmerton. Hanmerton itu seperti abu-abu, cuma ada kayak bintik-bintik warna hitam ya. Kalau saya pegang sih ini udah keras ya, walaupun nggak tebalannya kalau disentikan mungkin sekitar 0,1 ya, 0,1 cm ya, tapi udah keras ini, udah keras ini gitu. Saya beli satu kardus ini sih 10 biji, dapat diskon juga sih 10.000, jadi lumayan sih ya. Oke, lanjut aja, langsung kita potong-potong, kita ukur sesuai kebutuhan. Ya, pertama saya ini potong untuk besinya yang untuk kaki utama ya. Jadi ini ada 4 batang, 1, 2, 3, 4. Ini saya potong dulu jadi 4 bagian ya. Saya siapin dulu 4 bagian. Cuma ini yang awalnya 2,7 meter saya buat 2,6, karena kalau saya tempatkan di ruangan itu sepertinya agak mentok ya, jadi nggak ada space-nya di atas, jadi saya kurangi 10 cm ya. Ini kan di kanan kiri banyak yang kotor ya, jadi masih banyak yang tajam. Nanti kita bersihin aja sama itu amplas ya, nanti kita bersihin sama amplas aja, karena juga ini besinya ternyata walaupun nggak begitu tebal ternyata keras ini. Karena saya butuh ukuran 140 kali 85, ini kita kan modal tripleknya hanya 3 lembar ya. Nanti sisanya ini akan saya potong, jadi ada 2 potongan 2 ini nanti buat bagian atap ya. Kalau beli 4 lembar kan lumayan mahal nih, jadi kita manfaatin aja sisanya. Nanti sisanya ini bisa kita manfaatin untuk buat yang lainnya. Oke, jadi nggak mubazir ya.
Karena saya nggak ada alat untuk pemotong mini triplek, jadi seadanya gerinda ya sudah pakai gerinda aja karena juga nggak ada gergaji ya. Untuk hasilnya sudah potong seperti ini. Ini luasnya panjang 140, ke bawahnya ini 85 cm. Sesuaikan dengan kebutuhan ya, karena di rumah saya sisa ruangannya hanya sedikit, jadi saya sesuai ukuran ini yang saya ukur gitu. Untuk tiang besinya sudah saya potong semua, ini tinggal nanti kita rakit saja. Ini agak tinggi ya, ini paling tinggi 260 cm gitu. Nah, ini bahan sudah jadi, sudah kita potong mulai dari besi siku ini, dan ini juga papannya jadi dua ya ini ya, karena kan harusnya kita butuh 4 lembar. Sisanya masih ada banyak, nanti kita pakai buat bikin meja. Next time kita bikin itu, kita selesaikan dulu yang ini. Oke, lanjut aja kita rakit ya. Jadi ini harusnya panjang ke sini kan 140 ya. Itu ternyata kita menjumpai permasalahan lubangnya itu nggak sesuai. Jadi kalau sini bisa masuk lubangnya, sini nggak tersedia lubangnya. Jadi ini saya potong 2,5 cm. Karena kebetulan kalau saya ukur ini juga yang awalnya ini 85 cm, itu juga nggak masuk kakinya, sini saya potong juga 2,5 cm. Jadi lubangnya ini tuh adanya di tempat di ukuran yang ganjil. Kalau seandainya ini kalian bikin ukuran genap, pasti salah satu dapat lubang, salah satunya nggak dapat lubang. Jadi kita harus bikin ukuran tuh ganjil. Nah, ini yang endingnya akhirnya untuk panjang 140 saya kurangi untuk 2,5 cm, ini juga 85 cm saya kurangi 2,5 cm gitu. Ya kalau pertama kali saya pasang bagian bawah dulu ya, karena fondasi di bawah itu kan nanti untuk ke atas ya. Kita pasang mulai dari tinggal di baut aja seperti itu. Nanti setelah itu baru masuk lantai kedua. Ini contohnya saya mau pasang di depan. Ini kanan kiri kan sudah saya baut ya. Nah ini posisi saya pasang ini dulu ya, sikunya ya. Saya masukkan dulu sikunya, jadi di belakang ke sini. Kemudian kita pakai ini bautnya. Nah, ini baru kita masukkan ini besi ini. Nah, terus kita kencangin dulu aja. Di sini kan ada 3 baut ya. Ini nggak usah kencang dulu aja, yang penting kepasang dulu. Jadi kencangnya terakhir aja ya. Kita masuk dulu, kita baut dulu. Bawahnya juga ada satu lagi ya, jadi 3 biji ya setiap siku ya. Nah tinggal pasang seperti ini aja, mudah sepertinya ya. Kalian pasti juga bisa ini. Nanti tinggal setelah sini baru kita kencang yang kanan ini, dan yang sebelah kanan ini juga sama pasangnya seperti ini tadi yang sebelah kiri gitu. Selanjutnya sama semua gitu ya. Kalau kalian sudah tahu prosedurnya seperti itu tadi, kita untuk memasang bagian bawah sampai atas pun juga sama intinya sih. Kita pasang dulu bautnya dan murnya, tapi nggak usah kencang-kencang dulu. Kanan kiri, jadi satu batang ini kita selesaikan dulu, baru nanti kita lanjut ke sisi samping gitu. Biasanya saya kalau pasang itu sisi depan sama belakang, kanan sama kiri gitu. Sebenarnya sih mudah sih kalau sudah ukurannya sudah pas, jadi kalian tinggal masukin bautnya saja gitu. Yang permasalahannya kalau lubangnya nggak pas, nah itu biasanya kita nanti kendorin atau dinaikin atau turunin sesuaikan dengan ukuran itu yang ada. Dan pastikan kalian juga ukur ketinggiannya ya, biar supaya nanti tidak miring gitu. Setelah saya potong ulang lagi tripleknya, papan tripleknya tadi, jadi ke kiri ini dikurangi 2,5 cm, ke bawah ini juga dikurangi 2,5 cm. Ini sudah cukup, jadi ini sudah pas kalau saya lihat. Nah, pas, cuma ini posisinya kan ini saya bautnya saya kencengin ya, jadi ini nggak bisa turun. Nanti ini kita lepas dulu aja, karena kemarin saya coba untuk rakit dulu ya rangkanya. Ini kita lepas dulu nanti supaya papannya ini turun, karena ini sudah pas ya. Ini mau saya pernis dulu, jadi biar rapi, biar awet. Sebelum saya pasang, saya pernis dulu. Saya
pakai pernis ini merek Boyo, ini dari Avian. Ini kalau nggak salah kalau beli kemarin kurang lebih 40.000 nih. Itu produknya Avian sih. Nanti kita pernis dulu ya, setelah itu baru saya pasang kembali. Ini sebagian sudah saya kasih pernis. Jadi ini tadi pernisnya ini saya campur juga sama thinner, jadi biar tidak terlalu kental ya. Untuk hasilnya ada satu yang sudah selesai, itu jadinya coklat agak pekat ya hasilnya. Itu nanti juga ini bolak-balik ya nanti ya, itu nanti belakangnya belum, cuma depannya sudah. Itu kalau hasilnya sih sebenarnya baik kalian mau pakai pernis merek apapun silahkan sih, jadi nggak masalah kalian mau pakai pernis apapun. Mungkin pernis yang harganya lebih murah juga lebih banyak ya, tinggal sesuai kebutuhan kalian. Sebenarnya kenapa alasan saya kasih pernis, yang pertama itu anti jamur ya, jadi dia sebagai kayu ini anti jamur dan bebas serangga seperti rayap kayu. Nanti juga tampilannya juga lebih bagus, dan ini juga anti air. Jadi kalau misalnya ini tripleknya, papan triplek ini nanti kena air, dengan adanya pernis dia nggak langsung basah, jadi nggak gampang rusak nanti. Jadi menambah keawetan papan tripleknya, sekaligus juga menghindari supaya tidak dimakan rayap sih gitu. Ya, sedikit info teman-teman untuk thinnernya. Sebenarnya thinner itu ada dua jenis, ada thinner sama afterburner. Kalau thinner sendiri dia sifatnya lebih keras ya, dan dia juga lebih cepat kering. Kalau afterburner ini lebih soft, jadi nggak begitu strong banget ya. Kalau untuk campuran ini pernis itu sebaiknya sih pakainya afterburner. Cuma kemarin saya kasih thinner ya, cuma ini bungkusnya ada botol yang lama afterburner ya. Ini saya kasih thinner nih. Thinnernya sendiri untuk setengah liter ini itu 11.000 harganya. Jadi kalau misalnya katakanlah ini dikasih yang baik sih, baiknya dikasih afterburner ya. Kalau thinner terlalu keras nanti jadinya efeknya untuk permukaan kayu itu terasa mungkin terlalu lebih encer ya kali ya. Sebenarnya sih kita bisa padukan juga sih berapa jumlah kita tuang thinnernya ke sini. Ya kalau lebih baik sih mungkin saran saya kalau kalian pakai pernis kasih afterburner aja. Pastikan kalian kalau melakukan pernis penguasannya harus rata ya, jadi supaya semua itu terkena pernis dan nanti juga lebih maksimal. Dari permukaan samping juga gak gampang dimasukin oleh rayap dan gak gampang kena air juga, jadi bikin awet. Nah ini sementara penampakannya seperti ini. Ini alasan saya kenapa saya rakit di dalam rumah, karena kalau saya rakit di luar rumah nggak bisa masuk pintu, karena pintunya kan kecil ya, standar kan 80 cm, jadi nggak muat gitu. Cuma nanti untuk pemasangan itu bautnya nggak saya kencengin dulu, karena nanti untuk pasang triplek ini akan susah kalau kita kencengin semuanya, jadi nggak bisa masuk nanti gitu. Kecuali yang paling atas ya, kalau paling atas itu dia kan bisa angkat atas. Nah kenapa nggak saya kencengin dulu, karena gini permasalahannya nanti di sini. Nah ini kan bautnya nonjol ya, bautnya ini kan nonjol, jadi ini nggak bisa masuk nanti. Ini juga nggak bisa masuk kan, jadi kebentur sama bautnya. Makanya nanti kalau kita pasang ini bautnya dikendurin dulu, jadi biar dia bisa masuk ke bawah, dan ini bisa ditarik sebentar, ditarik ke kiri atau ke kanan supaya papan triplek ini bisa masuk dulu. Nah kalau sudah masuk semua baru kita kencengin lagi gitu. Tapi pertama emang kita harus pasang dulu bautnya supaya ini bisa saling terkait semuanya, saling berpegangan. Jadi kita udah tahu ukuran pastinya gitu. Kalau yang bawah sih saya kencengin nggak apa, yang bawah kayak ini misalnya, ini bagian bawah itu kan susah ya, apalagi yang bagian bawah yang sini kita nggak bisa menjangkau kunci kan susah kan. Jadi bagian bawah ini saya kencengin. Kalau yang bagian atas saya kendorin gitu, karena untuk tempat naruh tripleknya ini kita tinggal sisain aja yang lantai 4 di atas ya. Ya ini jadinya seperti ini hasil akhirnya. 1, 2, 3, dan 4. Ini posisinya sesuai dengan ukuran sisa di rumah saya ya. Jadi kenapa saya buat sini, supaya ini tidak terhalang sama pintu, jadi pintu tetap bisa dibuka aman.
Dan kalian lihat di lantai 4 ada lubang ya. Nah itu kayunya kan kurang panjang ya. Sebenarnya bahannya sih ketimbang kalau saya beli satu lembar lagi itu kan harganya mahal 200.000 ya untuk tripleknya ya. Nah kita manfaatkan aja sisanya, jadi nggak apa-apa atasnya ada lubang. Sebenarnya kalau konsep awal itu sebagai atap ya, cuma karena menurut saya sayang kalau jadiin atap nggak bisa dibuat kasih barang, saya agak turunkan sedikit supaya bisa jadi untuk tempat barang juga. Dan kebetulan juga karena ini tinggi sekali ya, tingginya dari bawah ke atas itu 2,6 meter. Jadi kalau saya mau lihat ke atas kan barangnya apa aja, kebetulan mungkin nggak akan kelihatan ya kalau kita nggak naik ya, kecuali kalau kita memang naik pakai kursi sih. Ya kebetulan ada lubang sedikit, bisa kita sebagai celah untuk mengintip ke atas lah gitu. Ini saya sudah pakai kursi ya di sini. Nah saya pakai kursi, ini posisinya ini. Jadi sebenarnya untuk membuat rak besi siku lubang ini sebenarnya kelemahannya sih satu, dia sedikit goyang ya Pak, dia sedikit goyang. Mungkin kalau baja ringan lebih kuat baja ringan ya, yang penting dia bautnya banyak. Cuma pemasangannya lebih mudah ini ketimbang baja ringan, dan harganya pun dibandingkan dengan baja ringan lebih mahal baja ringan ketimbang untuk besi siku lubang ini ya. Semisal kita bandingkan dengan ketebalan yang sama, harganya lebih mahal baja ringan gitu. Dan sebenarnya juga di sini juga ada plat besi untuk yang siku ini sudah ada juga, cuma lebih mahal, jadi kita pakai triplek yang tebal 15 mili. Kenapa saya buat setinggi ini ya, alasannya karena barang-barang saya banyak. Ini belum semuanya, nanti ini kita pindah barangnya kita susun di situ semua nanti, supaya ini jadi bersih nggak berantakan gitu. Itu nanti juga akan kita taruh AC ya nggak terpakai, dan nanti sisanya buat naruh di atasnya gitu. Mungkin saran saya kalau kalian mau pasang posisiku, kesulitannya sebenarnya sih ini sih ya, lubangnya ya. Terkadang kita sudah ukur besinya itu sama panjang, baik ke bawah ke atas sama panjang, cuma nanti kalian akan menemukan ketidaksamaan itu di lubang ketika kalian masukkan bautnya. Nah walaupun besinya ukurannya sama, ketika kita pasang lubangnya itu nanti akan berbeda. Ternyata setelah saya simpulkan, kalau kalian buat besi siku, pastikan kalian motongnya besinya ini kalau bisa ganjil. Ini kebetulan tadi jadinya yang harusnya itu 160 jadi 162,5, jadi ada 2,5 sentinya itu ganjil, saya potong itu. Nah sebenarnya itu sih, jadi kalau kita potong genap untuk besinya, nanti lubangnya itu nggak bisa masuk, karena ukuran lubang-lubang ini tuh berada di ganjil kalau menurut saya. Ketika saya potong ukuran penampang ke kanan ke atas itu ganjil, kita pas untuk masukkan bautnya. Nah itu aja sih tingkat kesulitannya. Tipsnya itu aja, kalian kalau potong ganjil aja ukurannya ya, untuk besi sikunya ya gitu. Kalau untuk tripleknya kalian mengikutin aja sesuai dengan ukuran panjang kali lebarnya gitu. Ini penampakan hasil akhir setelah diberi muatan ya. Jadi ini sudah ada barang-barangnya. Untuk lantai 1 itu sengaja lebih tinggi ukurannya ketimbang lantai 2, 3, dan 4, karena lantai 1 itu barangnya tinggi-tinggi. Jadi ini untuk muatan berat seperti kayak ada AC, itu AC-nya sudah lama ada pakai, mungkin cuci kendaraan dan lain sebagainya, itu berat ya. Dan semakin lantai ke atas itu semakin kecil supaya dia kuat untuk menopang. Alhamdulillah dengan berat segini banyaknya ini saya isi ini muat sih gitu, nggak roboh sih. Jadi karena udah speknya emang udah kuat ya, makanya saya pakai triplek yang ukuran yang tebalnya 15 mili ya, jadi 1,5 cm supaya dia nggak ambrol ke bawah. Semoga video ini bermanfaat, memberi Anda referensi untuk membuat barang sederhana dari besi siku ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.